ini tentang pentingnya niat. Ya, niat. Nah, niat ini sangat penting ya bagi kita, dimana secara bahasa niat adalah keinginan atau tujuan. Sedangkan menurut istilah yaitu keinginan dalam hati untuk melakukan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat ini merupakan keinginan kita dalam melakukan sesuatu, tetapi niatnya harus diniatkan karena Allah, tidak diniatkan untuk apa-apa lagi, yaitu selain berniat untuk Allah. Dalam Islam sendiri, niat adalah melakukan sesuatu karena ingin mendapat ridho Allah dalam menjalankan perintahnya. Jadi niat itu harus di semata-mata hanya karena Allah dalam menjalankan perintahnya. Adapun sebelum kita sholat, nah diniatkan dulu untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk dilihat orang lain, tidak untuk ria dan sebagainya. Adapun misalkan sebelum belajar, kita niatkan dulu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, adapun niat ini penting. Adapun pentingnya niat yakni satu, menentukan nilai amal. Nilai amal. Misalkan menentukan nilai amal tersebut. Misalkan contohnya itu misalkan belajar. Belajar itu manfaatnya untuk apa sih? Belajar itu untuk kita menjadi pintar dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu bisa menentukan nilai dari sebuah niat, yaitu contohnya belajar. Yang kedua, yaitu misalkan niatnya itu nggak baik. Misalkan belajar itu hanya untuk sombong, hanya untuk dilihat sama orang lain. Nah, itu bukan niat yang baik. Nah, jadi niat yang tidak baik itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah. Yang kedua itu membedakan ibadah dan kebiasaan. Membedakan ibadah dan kebiasaan sehari-hari ini, misalkan dengan niat kita bisa membedakan antara apabila ibadah atau kebiasaan kita. Maka misalkan contohnya kalian ini lapar nih. Nah, niatnya itu cuma untuk kenyang saja, cuma untuk mengisi perut saja. Nah, niatnya itu salah. Tetapi kalau niat yang benar itu, misalkan lapar itu dengan makan, maka kita akan kuat dalam melaksanakan ibadah. Nah, itu merupakan niat yang baik. Yang ketiga menjadi syarat sahnya ibadah. Nah, syarat sahnya ibadah itu yaitu niat. Niat itu penting karena sebab menjadi syarat sahnya ibadah. Jika tidak ada niat di dalam ibadah tersebut, maka tidak akan sah dalam melakukannya. Jadi niat itu penting ya. Adapun misalkan beberapa ibadah nih yang ada niatnya harus diawali dengan niat. Pertama, ada apa? Ibadah yang harus diawali dengan niat. Sholat. Nah, benar. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, berhaji. Nah, itu ya
diajarkan. Nah, itu merupakan ibadah yang harus diawali dengan niat terlebih dahulu supaya kita melakukannya sah diterima oleh Allah. Adapun ciri-ciri niat yang baik, yang pertama harus ikhlas. Nah, harus ikhlas karena Allah. Misalkan kita semata-mata niatnya untuk dilihat orang lain supaya orang lain merasa kita itu baik. Nah, itu bukan niat yang baik. Niat yang baik itu niat yang ikhlas karena Allah. Yang kedua itu tidak mengharap pujian. Tidak mengharap pujian dari orang lain. Nah, niat yang baik itu tidak berharap pujian dari orang lain. Misalnya tidak pujian orang lain, wah kamu hebat sudah melakukan sholat awal waktu. Nah, itu jangan boleh diniatkan karena begitu. Niat yang baik itu kita sadar diri bahwa dengan melakukan sholat dengan tepat waktu, niat kita benar, niat kita akan dilihat oleh Allah sebagai ibadah yang baik. Yang ketiga, membentuk akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu gimana? Jadi akhlak kita menjadi baik. Misalkan kita patuh, kita disiplin, kita rajin. Nah, membentuk akhlak yang seperti itu dengan diawali dengan niat. Jadi pentingnya niat itu membentuk akhlak yang mulia. Yang keempat, menjadikan aktivitas sehari-hari bernilai ibadah. Jadi ciri-ciri niat itu ada 4, yaitu ikhlas, tidak mengharap ikhlas karena Allah. 2, tidak berharap pujian, membentuk akhlak yang mulia. Dan keempat, menjadikan aktivitas sehari-hari menjadi bernilai ibadah. Nah, itu ya ciri-cirinya. Adapun contoh dalam niat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di rumah, misalkan niat kita membantu kedua orang tua, ingin membersihkan rumah. Nah, itu niat baik ya, karena membantu kedua orang tua. Terus ya di sekolah bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Misalkan tidak di sekolah, nah kan kalau pekerjaan rumah harus di rumah. Terus kalau di masyarakat bisa menolong teman yang kesulitan, dimana misalkan teman kita itu sedang mendapatkan musibah, nah kita menolongnya. Jadi itu merupakan contoh niat dalam kehidupan sehari-hari. Terus cara biasakan niat yang baik. Cara membiasakan niat yang baik, pertama ada 5 ya. Yang pertama, ingat Allah itu melihat perbuatan kita. Jadi Allah itu maha melihat. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh melakukannya karena Allah itu maha melihat segala sesuatu yang kita lakukan. Yang kedua, berdoa sebelum melakukan kegiatannya. Kebiasaan baik ini diawali dengan niat. Itu merupakan contoh yang baik. Yang ketiga, terbiasa berkata jujur, membiasakan berkata jujur. Dengan niat kita akan jujur dalam kehidupan, di mana niat itu kan niat itu kan awal yang baik. Jadi kesananya akan jujur dalam melakukan sesuatu. Yang keempat, lakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian. Yang kelima, evaluasi tujuan setiap tindakan. Nah, yang kelima itu mengevaluasi tujuan. Jadi kita memperbaiki tujuan kita itu untuk melakukan apa sih dengan niat ini ya. Itu merupakan kebiasaan dalam melakukan niat yang baik. Syarat dari niat itu yaitu 1, beragama Islam. Jadi
orang yang tidak Islam, maka tidak perlu untuk niat karena tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Yang kedua yaitu berakal. Nah, berakal ini misalkan kalian bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Nah, kalau misalkan orang gila, dia tidak perlu berniat dalam melakukan ibadah, dalam melakukan kegiatan sehari-harinya karena akalnya juga sedang terganggu karena tidak ada akalnya. Tetapi kalau manusia biasa harus berniat terlebih dahulu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga itu tamyiz. Ada yang tahu apa itu tamyiz? Nah, ini kasih tahu ya, tamyiz itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, atau bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Misalkan kalian itu kalau perempuan baliknya kan umur 9 tahun. Nah, itu bisa diberlakukan dengan muwajih, yaitu orang yang sudah dikenai hukum. Yang keempat tentang ibadah yang akan dilakukan. Jadi dengan niat maka kita akan tahu segala sesuatu yang diawali dengan niat, maka akan tahu ibadah yang dilakukannya. Misalkan bedakan antara niat sholat, niat puasa, terus niat belajar. Nah, bedakan. Jadi membedakan antara niat ini dan niat itu. Jadi yang kelima, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan niat selama ibadahnya berlangsung. Jadi tidak membatalkan niat jika ibadahnya sedang berlangsung. Misalkan sholat, kita belum batal nih sholat, belum selesai nih sholat, maka niatnya itu tetap diterima dengan niat sholat. Ataupun niat puasa, puasa itu kalian tidak membatalkan, belum batal ya puasanya atau belum berbuka, maka itu masih dilakukan dengan niat. Yang keenam, dilakukan pada waktu yang ditentukan. Jadi niat itu diberlakukan pada waktu yang ditentukan. Misalkan waktu puasa, diawali kan waktu puasa itu dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Misalkan dari jam 4 kita beringat, misalkan itu saumabudinan alaihi pada syahri Ramadan hadis sanatil wa ta'ala. Nah, itu termasuk niat puasa. Nah, itu merupakan waktu yang ditentukan. Jadi ada dasar waktunya untuk berniat puasa sampai nanti selesai, yaitu habis maghrib ya, setelah terbenam matahari. Yang ketujuh, ikhlas karena Allah. Nah, tujuan atau inti dari niat itu yaitu semata-mata hanya untuk ikhlas kepada Allah, tidak mengharapkan dari orang lain, tidak mengharapkan dari apapun. Merupakan niat yang paling penting itu yaitu niat ikhlas karena Allah. Nah, ibu akan membacakan dulu ya hadis tentang niat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
mengerjakan. Jadi orang itu misalkan di awal berniat terlebih dahulu, Bismillah, saya misalkan sekolah berniat untuk semata-mata ibadah karena Allah, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, di sekolahnya juga akan lancar, akan paham terhadap pelajaran. Nah, jadi orang tersebut sesuai dengan apa yang ia niatkan, balasannya yaitu ilmu yang bermanfaat, terus paham mudah dalam menghadapi pelajarannya, terus misalkan kalian ujian bisa lancar. Nah, itu merupakan pentingnya niat, karena balasan apa yang dia niatkan akan berjalan dengan baik. Nah, itu merupakan inti dari pentingnya niat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Maaf ya, kalian nulis. Gantian aja kalau misalkan kalian berayat 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi semuanya mempraktikkan pelafalan dari hadis tentang niat. Nah, ini hadiah buat kalian. Baris dulu. Bentar, giliran. Yang udah dulu. Nih. Coklat ya. Ya. Terus kelompok 2. Mulai 1, 2, 3. Mempraktikkan pelafalan dari hadis tentang hubungannya. Ini hadiahnya aku harus dulu. Ini buat kamu. Terus itu saja ya pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, dan mohon maaf apabila ibu banyak kurangnya dan banyak kesalahannya. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.